Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Om Swastiastu, selamat pagi, salam olahraga. Perhatian untuk anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tak lupa dan tak bosan Pak Guru ingatkan kalian tetap lakukan protokol kesehatan dan jangan lupa budayakan pola hidup bersih dan sehat ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi atletik, di mana atletik ini dalam bahasa Yunani yang berarti athlon atau athlon, yang di dalam bahasa Yunani tersebut berarti pertandingan atau perjuangan. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, atletik ini dipopulerkan oleh orang Yunani itu yang bernama Isus dan Herodotus. Kemudian atletik ini sebenarnya sudah ada atau sudah muncul sebelum orang Yunani tersebut mempopulerkan, di mana pada kehidupan primitif atletik ini adalah dijadikan suatu teknik di dalam manusia untuk bertahan hidup, misalnya seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. Di dalam berburu, teknik-teknik tersebut sangat dibutuhkan. Nah, maka dari itu atletik ini memang sebenarnya sudah ada sebelum bangsa Yunani mempopulerkan atletik tersebut. Nah, atletik ini juga salah satu dari induk atau cabang olahraga-olahraga yang lain. Ya, cabang-cabang olahraga yang lain seperti sepak bola, bola voli, bola basket dan lain sebagainya itu berakar atau bersumber dari teknik-teknik atletik. Ya, kemudian pada 1917 terbentuklah organisasi atletik pada masa penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu berdiri suatu organisasi atletik di Hindia Belanda yang disebut dengan NIAU, di mana NIAU ini adalah Netherlands Indicius Athletic Unie ya, berdiri pada tahun 1917. Kemudian setelah perkembangan mulai Indonesia merdeka pada 3 September 1950 itu berdiri organisasi atletik di negara Indonesia, di mana organisasi tersebut disebut dengan PASI atau panjangan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, sekarang berkembang sampai seperti saat ini. Kemudian itu sejarah singkat yang bisa Pak Guru jelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan atletik. Kemudian Pak Guru lanjut, di dalam atletik itu ada beberapa cabang yang diperlombakan. Yang pertama ada cabang lari, kemudian ada cabang jalan, yang ketiga ada cabang lempar, yang keempat ada cabang lompat. Di dalam cabang lari itu yang diperlombakan adalah yaitu hanya satu, jalan cepat. Kemudian pada cabang yang kedua, cabang lari, ada banyak yang diperlombakan di dalam cabang lari. Yang pertama adalah lari jarak pendek. Lari jarak pendek, jarak yang diperlombakan yaitu ya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian pada lari jarak menengah itu yang diperlombakan yaitu jarak 800 dan 1500 meter. Kemudian di cabang lari yang ketiga yaitu lari jarak jauh. Lari jarak jauh, jarak yang diperlombakan 3000 meter, 5000 meter, 10.000 meter atau biasa disebut dengan 10K. Kemudian yang terakhir itu ada lari maraton ya. Lari maraton biasanya diperlombakan di ruang terbuka, tidak di stadion. Kemudian yang keempat yaitu lari halang rintang atau yang disebut dengan lari gawang, di mana dalam lari halang rintang tersebut atau lari gawang tersebut atlet berlari dan melompati gawang. Kemudian yang terakhir itu lari sambung atau sering disebut dengan lari estafet.
Ya, itu beberapa cabang yang diperlombakan di dalam lari. Kemudian yang ketiga di cabang lempar itu ada lempar lembing, lempar cakram, dan yang terakhir tolak peluru, ada juga lontar martil. Kemudian yang keempat atau yang terakhir cabang yang diperlombakan di dalam atletik itu adalah cabang lompat, ya, lompat jauh, lompat tinggi galah, dan lompat jangkit. Ya, di sini Pak Guru jelaskan sedikit antara perbedaan jalan dan berlari. Karena yang kita bahas untuk materi di kelas 7 itu cuma 2, materi jalan dan lari, ya. Apa sih jalan dan lari tersebut? Kalian tahu dan biasa pasti melakukan untuk melangsungkan kehidupan, tetapi tidak tahu apa sih yang membedakan. Ya, Pak Guru jelaskan sedikit perbedaan antara jalan dan lari. Kalau jalan sudah barang tentu, kecepatan pasti berbeda dengan berlari. Kemudian itu yang pertama, perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua yang tidak pernah kalian bayangkan, kalau kalian berlari ada momen atau waktu kaki itu tidak menapak di tanah. Dalam kata lain, ada momen yang tubuh kalian tuh melayang di udara. Jadi salah satu kaki tidak menyentuh tanah, melayang di udara. Itu salah satu momen di dalam lari. Kalau jalan sudah barang pasti, sudah tentu salah satu kaki pasti menapak di tanah. Ya, itu sedikit gambaran tentang perbedaan jalan dan lari. Kemudian di dalam jalan dan lari biasanya sebelum perlombaan tuh diawali dengan start, kemudian sikap pelaksanaan dan sikap akhir. Ya, di dalam start itu dapat dibagi juga. Dalam start baik jalan maupun lari, di dalam atletik itu ada 3 macam start. Yang pertama yaitu start jongkok. Kemudian yang kedua ada start berdiri. Yang ketiga ada start melayang. Biasanya di dalam atletik lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Kemudian untuk lari jarak jauh, jarak menengah, lari menggunakan start berdiri. Nah, yang menggunakan start melayang dalam perlombaan apa saja? Sudah barang tentu di dalam atletik yang menggunakan start melayang cuma satu cabang, yaitu lari sambung atau lari estafet. Ya, biasanya menggunakan start melayang, di mana pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang di dalam perlombaan. Ya, Pak Guru praktekkan teknik start di dalam atletik. Ya, di sini Pak Guru jelaskan sedikit tentang start jongkok khususnya. Biasanya dalam start jongkok itu ada 3 aba-aba, ya, aba-aba bersedia, siap, dan ya. Ketika aba-aba bersedia, pelari mengambil posisi untuk start. Kemudian ketika aba-aba siap, pantat diangkat ke atas. Ketika aba-aba ya, baru melakukan lari sekencang-kencangnya, ya, sampai menyentuh garis finish dengan tidak mengubah langkah atau kecepatan sebelum menyentuh garis finish. Dalam start itu di dalam start jongkok itu ada 3 teknik yang bisa digunakan, yaitu yang pertama short start atau sering disebut juga dengan boom start. Kemudian yang kedua ada medium start. Yang terakhir ada long start. Pak Guru jelaskan sedikit mulai dari short start atau boom start, di mana ujung kaki sejajar dengan berada di belakang ujung kaki sebelahnya. Ya, tangan bentuk huruf P terbalik, pandangan masih ke bawah pada aba-aba bersedia. Pada aba-aba siap, pantat diangkat setinggi-tingginya. Pandangan sudah mulai ke arah lintasan atau ke depan. Ketika aba-aba ya, baru melakukan lari sekencang-kencangnya. Itu teknik boom start atau short start. Kemudian teknik yang kedua yaitu medium, ya. Medium
ujung kaki sejajar dengan tumit. Ini ujung kaki sejajar dengan tumit. Sama seperti tadi, aba-abanya juga sama. Saat bersedia, pandangan masih ke bawah, tangan untuk huruf P terbalik. Kemudian saat aba-aba siap, pantat diangkat setinggi-tingginya. Pandangan sudah mulai ke depan, ke arah lintasan lari. Kemudian yang ketiga yaitu long start. Itu start panjang. Start panjang, tumit ujung kaki berada di belakang tumit yang jauh di belakang ya. Tangan bentuk huruf V terbalik juga seperti tadi, diawali dengan aba-aba bersedia, pandangan masih ke bawah. Kemudian yang kedua, aba-aba bersedia siap, pantat diangkat setinggi-tingginya, pandangan sudah mulai ke depan ke arah lintasan ya. Kemudian ketika aba-aba ya, berlari sekencang-kencangnya. Dimana di dalam teknik berlari tersebut dengan tidak mengubah kecepatan sampai menuju garis finish, itu tekniknya. Kemudian gerakan tangan membentuk sudut 90 derajat ya, 90 derajat bentuk tangan 90 derajat. Kemudian diayun dengan tidak mengepal, tangan dibuka, diayun seperti ini, bisa dilihat ini gerakannya. Nah, mengapa tidak dikepal? Karena jika kalian melakukan kepalan di dalam berlari, jadi power yang kalian keluarkan itu terbagi. Mana power ke kaki, bisa dihabiskan juga tenaga kalian untuk meremas. Jadi tidak efektif dalam melakukan langkah. Karena apa? Di dalam lari tersebut, langkah kalian yang sangat berpengaruh. Ya, kemudian lari secepat-cepatnya sampai di finish dengan tidak merubah langkah sampai melewati garis finish, baru diredam gerakan dengan membuka atau mengepakkan tangan ke belakang seperti ini. Dimana tujuan dari gerakan seperti tadi itu adalah untuk menjaga keseimbangan kalian ya, untuk menjaga keseimbangan. Karena apa? Merubah kecepatan dari cepat ke pelan membutuhkan keseimbangan. Karena apa? Kalau tidak seimbang ya pasti sudah barang tentu kalian akan terjatuh. Yaitu di dalam teknik start, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir itu sampai finish. Jadi dalam lari cepat. Kemudian yang kedua itu lari jarak menengah, biasanya digunakan start berdiri seperti biasa. Ini juga digunakan di dalam perlombaan jalan cepat ya, ini namanya start berdiri. Kemudian start melayang biasanya dipergunakan di dalam atletik cabang, di dalam nomor lari estafet atau lari sambung. Biasanya lari ke 2, 3, dan 4 baru menggunakan start melayang ya, sambil menunggu tongkat estafet sambil lari. Ini kan ada momennya melayang, maka disebut dengan start melayang. Yaitu sedikit tentang lari. Kemudian jalan ya, jalan cepat biasanya menggunakan start berdiri. Teknik jalan hampir sama seperti lari, siku atau tangan untuk 90 derajat dengan dibuka. Kemudian yang kedua teknik berjalan ya, teknik berjalan yaitu diawali dengan tumit dulu menyentuh tanah, baru dilanjutkan dengan ujung kaki, tumit, ujung kaki secara bergantian ya. Pinggul agak digoyang sedikit karena mempengaruhi kecepatan dalam melakukan jalan cepat. Dapat bercontohkan sedikit. Ini startnya, start, mulai ini. Ya, demikian materi yang bisa Pak Guru jelaskan ke kalian. Maaf jika ada kesalahan dalam Pak Guru mengucapkan, yang karena Pak Guru juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Silahkan kalian lakukan, pelajari teknik-teknik tersebut di rumah. Selamat belajar dan jangan lupa
tetap laksanakan protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.